Inovasi yang menggabungkan dua dunia, pertanian dan perikanan. Inilah kisah menarik tentang Minapadi, sebuah sistem cerdas yang perlahan mengubah wajah pertanian Indonesia bersama. Halo sahabat pemburu amatir, selamat datang kembali di channel ini. Seperti yang kita tahu, petani Indonesia selama ini identik dengan sawah padi sebagai sumber utama penghasilan. Tapi tahukah kalian, ada metode yang bisa membuat sawah tidak hanya menghasilkan padi, melainkan juga ikan konsumsi sekaligus. Sistem itu dikenal dengan nama Minapadi. Minapadi adalah perpaduan menanam padi dan memelihara ikan di lahan yang sama. Jadi ketika petani menanam padi, mereka sekaligus bisa memelihara ikan di sela-selanya. Hasilnya, panen ganda. Padi tetap didapat, ikan pun bisa dijual. Dengan kata lain, satu kali kerja menghasilkan dua sumber pendapatan. Kisah sukses Sigit Paryono. Salah satu orang yang telah membuktikan keberhasilan sistem ini adalah Sigit Paryono, seorang petani dari Dusun Cibluk, Margoluwi, Sleman, Yogyakarta. Awalnya, beliau hanyalah seorang peternak ikan biasa. Namun, ketika mencoba mengintegrasikan sawah dengan ikan nila dan ikan mas, hasil yang didapat jauh melampaui ekspektasi. Kalau pada umumnya petani padi hanya memperoleh keuntungan sekitar 1,5 juta hingga 2 juta rupiah per 1000 meter, dengan Minapadi keuntungan bisa melonjak hingga 6 rupiah untuk luas lahan yang sama. Bahkan dalam satu musim tanam, Sigit pernah meraih penghasilan hingga 110 juta rupiah hanya dari 1 hektar sawahnya. Angka yang sangat fantastis untuk ukuran seorang petani. Menurut perhitungannya, rata-rata pendapatan bisa naik sekitar 60 juta rupiah per hektar. Angka ini jelas menjadi daya tarik besar bagi petani yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Untungan ganda Minapadi. Mengapa Minapadi dianggap lebih menguntungkan? Ada beberapa alasan utama. Pertama, mengurangi risiko kerugian. Jika padi gagal panen akibat hama atau cuaca, petani masih punya pemasukan dari ikan, jadi tidak ada istilah kerugian total. Kedua, nilai jual padi lebih tinggi. Padi yang dihasilkan dengan metode ini biasanya bebas pupuk kimia dan pestisida, sehingga kualitasnya lebih sehat. Bahkan kadar glukosanya lebih rendah dibanding padi biasa, cocok untuk penderita diabetes. Inilah yang membuat harga jual padi Minapadi bisa lebih mahal. Ketiga, minim hama wereng dan tikus. Ikan-ikan yang hidup di sawah membantu mengendalikan ekosistem, sehingga serangan hama berkurang drastis. Sawah pun lebih aman, saat panen lebih terjamin. Dengan kata lain, sistem ini tidak hanya menambah pendapatan, tapi juga memperbaiki kualitas hasil panen. Tantangan dan kendala. Namun sahabat, tentu saja tidak ada sistem yang sempurna. Minapadi pun memiliki tantangannya sendiri. Salah satu musuh utama adalah berang-berang. Hewan ini sering menyerang ikan di sawah sekaligus merusak tanaman padi. Jika tidak diawasi, kerugian bisa cukup besar. Selain itu, perawatan sawah Minapadi jauh lebih intensif dibanding sawah konvensional. Petani harus rajin memberi pakan ikan, menjaga kedalaman air agar sesuai, serta rutin mengecek sistem irigasi. Menurut pengalaman Sigit, banyak petani yang gagal bukan karena sistemnya jelek, tapi karena kurang telaten mengurusnya. Berbeda dengan sawah biasa yang cukup dilihat seminggu sekali, sawah Minapadi menuntut kehadiran hampir setiap hari. Disinilah ketekunan menjadi kunci utama. Modal awal dan keraguan petani. Tantangan lain adalah modal awal. Untuk memulai, petani membutuhkan setidaknya 8 juta rupiah. Uang ini dipakai untuk membuat kolam, membeli benih ikan, dan menyiapkan pakan. Jumlah ini tentu terasa berat bagi sebagian petani kecil. Inilah sebabnya, meski sudah terbukti menguntungkan, sistem Minapadi belum sepenuhnya diminati oleh petani konvensional. Banyak yang masih ragu dan khawatir gagal. Padahal, dengan manajemen yang tepat, hasilnya bisa sangat menjanjikan. Dukungan pemerintah dan FAO. Melihat potensi besar ini, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Sejak tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Pangan Dunia FAO mulai mendorong pengembangan Minapadi di berbagai wilayah. Proyek awal dilakukan di Sleman, Yogyakarta, serta Kabupaten 50 kota di Sumatera Barat. Dari situ, sistem ini mulai menyebar ke daerah lain seperti Jawa Barat dan berbagai kabupaten di Sumatera. Harapannya, Minapadi bisa menjadi strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Peluang masa depan. Jika kita pikirkan lebih jauh, Minapadi bukan hanya soal panen ganda. Sistem ini sebenarnya adalah bentuk pertanian berkelanjutan. Dengan pendekatan ekosistem alami, lahan tidak cepat rusak, tanah tetap subur, dan air bisa dimanfaatkan dengan lebih efisien. Bayangkan jika semakin banyak petani yang mau mencoba sistem ini. Indonesia tidak hanya bisa swasembada pangan, tapi juga menghasilkan produk pertanian dan perikanan yang lebih sehat dan berkualitas. Sahabat pemburu amatir, bagaimana menurut kalian?
Apakah mina padi bisa menjadi jawaban untuk masa depan pertanian Indonesia? Atau justru masih sulit diterapkan secara luas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari dunia usaha, pertanian, dan perikanan. Disclaimer hak cipta, catatan penting, seluruh hak cipta atas kisah dan informasi dalam video ini tetap dimiliki oleh narasumber serta sumber aslinya. Konten ini hanya disajikan ulang untuk tujuan edukasi dan inspirasi semata. Terima kasih telah mendukung channel Pemburu Amatir.